saya Amatunur, nutrisionis yang saat ini tengah melanjutkan studi profesi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada video ini, saya akan membahas diet dan pengaturan makan yang tepat dalam penanganan hipertensi untuk masyarakat lanjut usia. Indonesia saat ini tengah memasuki periode aging population, di mana terjadi peningkatan umur harapan hidup disertai dengan peningkatan jumlah lansia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lanjut usia atau lansia didefinisikan sebagai mereka yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Jumlah penduduk lansia di Indonesia telah mengalami peningkatan dari 18 juta jiwa pada tahun 2010 meningkat menjadi 28,6 juta jiwa pada tahun 2022. Artinya dapat kita simpulkan bahwa 1 dari 10 penduduk sudah berusia lanjut. Meningkatnya jumlah penduduk lansia perlu mendapat perhatian, sebab adanya proses alami penuaan, terjadinya kemunduran fungsi sel-sel tubuh, serta menurunnya fungsi sistem imunitas menyebabkan lansia rentan mengalami berbagai masalah kesehatan. Data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2019 menyebutkan bahwa masalah kesehatan yang paling banyak diderita lansia di Indonesia adalah hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis yang merujuk pada kondisi ketika tekanan darah melebihi batas normal, yaitu ketika hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan angka lebih dari sama dengan 140/90 mm/Hg. Apabila tekanan darah yang melebihi batas normal ini dibiarkan terus-menerus, maka dapat mengakibatkan berbagai komplikasi, diantaranya adalah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, serta gangguan syaraf. Hipertensi disebut sebagai silent killer, sebab penderitanya sering tidak merasakan keluhan apapun, bahkan ketika tekanan darah sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pada dasarnya, hipertensi merupakan penyakit multifaktorial yang timbul akibat interaksi berbagai faktor risiko. Salah satunya adalah faktor usia. Risiko seseorang menderita hipertensi semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Proses penuaan mengakibatkan perubahan alamiah dalam tubuh yang mempengaruhi kerja jantung, pembuluh darah, dan hormon, di mana pembuluh darah akan semakin kaku dan tidak elastis, akibatnya jantung perlu bekerja lebih keras untuk memompa darah, yang berujung pada meningkatnya tekanan darah. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan yang tepat untuk mengontrol hipertensi terutama pada masyarakat lanjut usia. Pengobatan hipertensi tentu akan disesuaikan dengan usia, kondisi pasien, serta tingkat keparahan hipertensinya. Ketika terdiagnosa hipertensi, maka pasien akan terlebih dahulu dianjurkan untuk melakukan modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup ini penting tidak hanya untuk pencegahan hipertensi, melainkan juga sebagai faktor pendukung upaya penurunan tekanan darah meskipun pasien tersebut telah mengkonsumsi obat. Dalam artikel mengenai hipertensi esensial yang diunggah oleh Jurnal National Library of Medicine disebutkan bahwa modifikasi gaya hidup dapat mengurangi hingga 15% kejadian komplikasi pada hipertensi. Adapun modifikasi gaya hidup yang perlu dilakukan ialah olahraga teratur minimal 15-30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Olahraga yang dapat dilakukan seperti senam aerobik, jalan, berlari, bersepeda, serta berenang. Menjaga berat badan ideal dengan menjalani gaya hidup sehat dan mengatur pola makan, atau menurunkan berat badan pada kondisi kelebihan berat badan atau obesitas. Menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, serta menerapkan diet DASH sebagai pengaturan makan yang tepat dalam penanganan hipertensi. Berdasarkan guideline dari American Heart Association pada tahun 2017, disebutkan bahwa penerapan diet DASH mampu menurunkan tekanan darah bahkan hingga 11 mm/Hg. Dalam guideline tersebut juga disebutkan bahwa menurunkan berat badan, mengurangi asupan natrium, meningkatkan aktivitas fisik, serta mengurangi konsumsi alkohol juga mampu menurunkan tekanan darah. Tidak hanya itu, penerapan diet DASH juga dapat membantu menurunkan profil lemak darah, mengurangi risiko terkena diabetes mellitus tipe 2, dan juga risiko penyakit jantung. Diet DASH memfokuskan pada makanan tinggi serat dan rendah lemak jenuh serta meningkatkan asupan kalium, kalsium, dan magnesium yang utamanya didapatkan dari buah-buahan dan juga sayuran. Sayur dan buah-buahan sumber kalium diantaranya adalah pisang, alpukat, bayam, semangka, tomat, buah bit, pokcoy, dan brokoli.
Nah, brokoli, pokcoy, dan bayam ini selain tinggi kalium juga tinggi kalsium. Kemudian untuk makanan tinggi kalsium lainnya adalah kacang almond dan juga ikan salmon. Lalu untuk sumber magnesium ada pisang, kacang-kacangan, dan alpukat. Nah, bahan makanan inilah yang dianjurkan untuk dikonsumsi dalam penerapan diet DASH. Selain itu, perlu juga untuk mengurangi makanan tinggi natrium seperti keju, makanan kaleng, olahan daging, kecap, saus, salad dressing, ciki, mie instan, jus instan, dan juga minuman isotonik. Mengganti pilihan makanan kita dari makanan tinggi lemak jenuh dan tinggi natrium kepada makanan-makanan tinggi serat yang kaya akan kalium, kalsium, dan juga magnesium merupakan langkah yang dapat kita lakukan untuk menerapkan diet DASH dalam menurunkan tekanan darah. Tidak lupa juga saya mengingatkan untuk masyarakat lanjut usia agar selalu mengontrol tekanan darahnya melalui pengecekan tekanan darah rutin yang diadakan di Prolanis maupun Posyandu Lansia. Demikianlah pembahasan mengenai diet dan pengaturan makan yang tepat dalam penanganan hipertensi untuk masyarakat lanjut usia. Lansia sehat, bebas hipertensi.